Salam sejahtera, semoga kita semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan sikap tidak membalas dendam. Sikap kasih kepada Allah dan sesama, sikap memaafkan akan menyehatkan hati, jiwa, pikiran, dan fisik. Sikap membenci, balas dendam, merusak hati, jiwa, pikiran, dan fisik. Marilah kita mendalami tentang sikap tidak menaruh dendam terhadap sesama dengan membaca Imamat pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Selama masa Prapaskah kita belajar menyesali dosa-dosa kita dan menyerahkan pada Yesus yang telah menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Salah satu dosa yang perlu kita sesali adalah dosa dendam. Hidup kudus adalah hidup yang menyesali dosa, membuang hati yang jahat, rasa benci, dendam. Niat jahat, membenci, dendam adalah dosa melanggar hukum, jangan membunuh. Hidup kudus adalah hidup yang memaafkan dan melupakan, seperti Allah mengampuni dan tidak mengingat dosa-dosa kita. Kolose pasal 3 ayat 13. Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagaimana hidup kudus. Walau ia dihina, direndahkan, dianiaya, Yesus tidak membalas tapi mengampuni. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam mengasihi sesama, kita perlu perasaan yang baik terhadap semua orang. Kita sendiri sering membuat salah terhadap diri sendiri, namun kita segera memaafkan diri sendiri atas kesalahan-kesalahan tersebut. Dan kita tetap mengasihi diri sendiri. Seperti itu juga dalam mengasihi sesama. Hidup kudus dimulai dari motivasi yang kudus, baru kemudian melahirkan tindakan kudus. Motivasi kudus dimulai dari hati yang dikuduskan oleh darah Kristus dan dibimbing oleh Roh Kudus. Orang yang tidak dibasuh dosa oleh darah Yesus, ia tetap memelihara dosa dalam dirinya. Dosa itu merusak, meracuni hidup orang tersebut. Dendam, sakit hati menjadi racun yang merusak jiwa, hati, dan pikiran kita, serta merusak fisik kita. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, memaafkan, digambarkan seperti gizi yang memperkuat tubuh kita, memberi damai dan bahagia. Dosa dendam berarti dia mencatat semua keburukan yang dilakukan, yang dikatakan orang terhadap dirinya, agar tidak dilupakan. Ia selalu mengingat rasa benci, rasa sakit yang dialami karena perkataan atau perbuatan buruk orang lain. Ia selalu memikirkan kesalahan-kesalahan orang. Ia tetap menjaga kemarahan. Bagi orang beriman yang memiliki kasih, akan terus berusaha untuk melupakan kesalahan, keburukan orang lain. 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Kasih tidak menyimpan kebencian, juga tidak memberikan kesempatan bagi pembalasan dendam. Tidak menyimpan amarah dalam waktu yang lama, cukup sampai matahari terbenam. Rasa dendam adalah keinginan untuk membalas kesalahan orang lain, ingin menyakiti atau melukai orang lain sebagai balasan akibat kesalahan orang tersebut. Dalam sebuah perjalanan di kereta api, Ibu M bercerita pada temannya bahwa ia marah
karena suaminya telah menyakiti hatinya dengan perbuatan selingkuh. Ibu M ingin membalas perbuatan suami dengan melakukan selingkuh juga, agar suaminya tahu bagaimana rasa sakit hati. Ibu M tidak mau kalah. Memang hanya suami saja yang masih laku, dirinya juga masih laku. Ibu M menyimpan dendam dalam hatinya. Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa orang yang menyimpan dendam akan mengganggu kesehatan jiwanya. Ketika ia disakiti, sulit baginya untuk berdamai dengan emosi yang berkecamuk dan sulit memaafkan. Ia menjadi kesal dan merusak dirinya. Dendam dalam waktu yang lama menyebabkan gangguan emosi yang dapat berdampak terhadap kesehatan. Orang yang menyimpan dendam akan menganggap orang yang pernah melakukan kesalahan sebagai suatu ancaman yang menimbulkan perasaan stres atau trauma yang berulang. Meskipun kejadian yang sesungguhnya sudah lama berlalu, stres akan berdampak pada kesehatan fisik. Kecenderungan orang yang tertekan karena stres akan mencari ketenangan melalui makanan, minuman beralkohol, merokok, narkoba, dan lain-lain. Dalam waktu lama akan merusak kesehatan. Asosiasi Jantung Amerika menyatakan bahwa orang yang menyimpan rasa marah dan dendam dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya penyakit jantung koroner. Menyimpan dendam dapat menimbulkan gangguan psikomatis, membuat orang sering termenung, dapat memicu depresi, rasa nyeri, kecemasan, kepahitan, selalu teringat masa lalu, merasa hidup tidak berharga, patah semangat. Memaafkan merupakan suatu cara melatih pikiran kita untuk tidak terus-menerus menganggap kita sebagai korban dan merasakan tertekan akibat kesalahan yang telah dilakukan orang terhadap diri kita. Hidup memaafkan membuat stres menjadi lebih terkendali dan diminimalisir. Orang yang memiliki kasih akan memberi damai bagi hati, jiwa, pikiran, karena tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain tidak dicatat di dalam hati, tapi dalam buku harian atau dicatatkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang mempunyai hak untuk membalas kejahatan orang, bukan hak manusia. Mazmur 94 ayat 23. Kalau kesalahan itu masuk ke dalam ranah hukum, maka dicatat dalam laporan aparat hukum, tidak di dalam hati. Di dalam hati cukup mencatat apa yang baik dari Tuhan dan yang baik pernah dialami, sehingga terus memuliakan Tuhan. Orang terkadang sulit mengakui dirinya mempunyai dosa balas dendam. Namun, balas dendam sering muncul, walau balas dendam tidak membuat orang bahagia. Mungkin ada orang merasa puas setelah membalas dendam. Itu bukan kebahagiaan dari Tuhan. Iblis yang menipu manusia seakan-akan telah menerima kebahagiaan. Nyatanya balas dendam tidak membuat hidupnya tenang, tapi sebaliknya membuat rasa marah semakin mendalam. Orang yang tidak dikuasai amarah akan mampu membuang niat balas dendam. Ia tidak menganggap persoalan tersebut sebagai sesuatu yang besar. Orang seperti ini lebih mudah melupakan dan menyudahi masalah. Apa yang perlu dilakukan oleh Ibu M? Apakah dosa selingkuh suami perlu dibalas dengan perbuatan dosa selingkuh juga? Apakah perlu ada perasaan lebih hebat dalam melakukan dosa? Balas dendam tidak menyelesaikan masalah di dalam hati Ibu M. Bahkan akan menambah masalah baru di hadapan Tuhan dan juga bagi diri sendiri serta anak-anak dan keluarga. Cukuplah dosa itu ada pada suami. Jangan menambahkan dosa baru dalam diri Ibu M. Jangan karena dosa suami, Ibu M merusak kekudusan dirinya. Memang berat menghadapi masalah seperti ini,
dengan kekuatan diri sendiri, tapi dengan kekuatan darah Yesus akan memampukan Ibu M membuang rasa balas dendam. Ibu P mempunyai tetangga Ibu S. Setiap melewati rumah Ibu P, Ibu S selalu meludah dan berkata, "Mampuslah, kafir." Ibu P tidak membalas sikap Ibu S yang sangat membenci orang Kristen. Ibu P dan suaminya tetap berlaku baik terhadap Ibu S. Karena tetap berlaku baik dan tidak membalas, dalam waktu yang cukup lama akhirnya, Ibu S mau datang dan berkunjung waktu Natal. Orang yang selalu menyerahkan dendam kepada Tuhan, mendoakan tetangga atau orang lain yang berbuat jahat, maka Tuhan mengangkat dosa dendam dalam diri kita dan sesama. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semakin banyak diangkat dosa-dosa kita, semakin damai dan bahagia hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan sikap tidak membalas dendam, memaafkan, agar semakin sehat hati, jiwa, pikiran, dan fisik. Kami menyesali dosa-dosa dendam dan menyerahkan pada Yesus. Mampukan kami hidup dengan memaafkan dan melupakan, seperti Allah mengampuni dan tidak mengingat dosa-dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.